Sambil menunggu temannya menjawab, coba Bapak tambahkan dari sisi pertama tadi mengenai akhlak ya, bagaimana akhlak, perbedaan akhlak orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan itu ya. Kan biasa kita lihat banyak orang yang kurang berpendidikan tapi akhlaknya bagus gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang pendidikannya tinggi tapi akhlaknya tidak bagus. Pendidikan yang tinggi tidak menjadi jaminan ya, tidak menjadi jaminan akhlak itu bagus. Tetapi itu menjadi faktor ya, faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, pendidikan yang bisa mengubah itu menjadi akhlak yang bagus adalah pendidikan yang memang membekas dalam diri seorang, yaitu sampai kepada titik kesadaran. Jadi adanya kesadaran tidak hanya pada wilayah bicara, pada IQ-nya saja ya. Maka mungkin itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah As-Saff ya. Surah As-Saff ayat 2 ya. Oke. Ayat pertama kan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ada ayat yang selanjutnya kabura maqtan indallah antaquluna ma la taf'alun. Amat benci Tuhanmu yang suka mengatakan sesuatu tetapi tidak dikerjakan. Itu sebenarnya suatu indikator dalam Islam sendiri, dalam Quran sendiri, bahwa apa yang sebenarnya dipelajari itu, apa yang diucapkan dipelajari mestinya menjadi tindakan. Itu menjadi akhlak intinya. Oke. Contoh misalnya di sekolah mau apalagi di pesantren kan sering kita mendengar satu hadis misalnya tentang kebersihan itu ya. Apa contohnya? Ya, gimana artinya itu? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu kan ucapan, ya. Itu ucapan Nabi. Tapi aplikasinya apa, dilaksanakan apa tidak? Nah, gitu. Itu contoh sederhana sekali ya. Itu namanya akhlak gitu. Jadi akhlak minimal secara garis besarnya bisa terbagi ke 3 hal ya. Akhlak itu akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam gitu. Jadi berakhlak bukan hanya pada sama manusia, ada akhlak pada Tuhan, bermanifestasi nanti menuju kepada manusia. Kemudian manusia bertanggung jawab berakhlak pada alam semesta gitu. Karena alam semesta ini diciptakan untuk manusia, itu dikelola secara maksimal. Nah, sekarang akhlak manusia modern ya, akhlak manusia masa kini pada alam semesta itu tidak bagus itu. Oke. Alam semesta dikuras habis-habisan tanpa memikirkan generasi masa depan. Itu. Bencana di mana-mana hari ini itu akibat ulah perbuatan manusia ya. Oke. Perbuatan manusia yang telah meninggalkan kita sebelumnya ya, yang telah menguras banyak sekali sumber-sumber daya alam kita misalnya terutama di Indonesia ini, itu yang menyebabkan bencana dan tangan-tangan orang masa kini gitu. Bagaimana eksploitasi alam habis-habisan hari ini ya, tanpa pembaharuan gitu, tanpa pembaharuan yang maksimal, itu akhlak yang tidak bagus pada alam semesta itu. Hanya dengan kepentingan ekonomi gitu, kepentingan duniawi gitu. Alam semesta diabaikan. Pemanasan global jarang dibicarakan tuh. Padahal itu sangat berpengaruh ya pada kehidupan manusia hari ini dan masa depan gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, orang yang punya ilmu pengetahuan mestinya dia memahami itu. Mestinya dia memahami, minimal tidak merusak lingkungan gitu. Itu namanya orang berakhlak. Contoh sederhana saja. Minimal orang yang berilmu itu tidak membuang sampah di selokan itu, tidak membuang sampah di sungai itu. Atau ketika di kampungnya, dia kembali ke kampungnya melihat orang seperti itu, dia memberikan pengajaran, memberikan pengarahan bahwa ketika membuang sampah di sungai itu nanti berkumpul dan ketika itu menghambat jalan alurnya air itu bisa menjadi banjir itu. Ini kan yang kurang disadari ya dari segi akhlak pada alam gitu ya.
Ya itu yang contoh sederhananya ya. Contoh yang lain-lainnya apa ya, tentang ya ketaatan pada aturan negara, kemudian bermusyawarah, itu kan ada juga akhlak pada negara ya. Jadi bukan hanya akhlak pada sama manusia dan lingkungan, juga bisa kita sebagai orang warga negara kita punya akhlak. Apalagi ketika menjadi pemimpin, jadi orang yang jujur, itu namanya berakhlak kepada negara ya. Jujur, mengelola negara dengan baik gitu ya. Mengelola ekonomi negara dengan baik dan macam-macamnya, bermusyawarah atau menolong, itu semua adalah akhlak yang bisa ya, yang bisa dikembangkan kemudian hari. Dan di dalam Quran sendiri Tuhan sendiri memberikan tantangan, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu, kayak gitu ya. Apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Itu sangat berbeda sekali. Oke. Mungkin orang yang kurang berilmu tapi adabnya bagus, tapi mungkin hanya satu sisi saja ya, adab sama manusia oke. Tapi di sisi yang lain kita butuhkan seperti adab pada negara ya. Kalau orang tidak berpendidikan mengelola negara itu bahaya gitu. Itu masalah gitu. Orang tidak menguasai bahasa ya, kemudian dia mau berdiplomasi dengan negara-negara lain, itu menjadi masalah, itu menjadi penghambat. Oke. Jadi orang berilmu ya. Jadi orang berilmu itu punya kedudukan, dan Tuhan sendiri menjanjikan Allah akan mengangkat derajat ya. Ayatnya itu gimana itu? Oke, ayat 42. Itu surah apa itu? Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Oke. Itu banyak sekali ya janji-janji Tuhan. Tidak mungkin akhlak tidak mungkin dijanjikan ya derajat orang-orang berilmu itu ditingkatkan kalau memang tidak ada fungsinya ya. Oke. Karena ilmu itu adalah kunci paling utama ya dalam melakukan perbaikan dari seluruh aspek gitu. Oke. Maka hendaklah banyak berilmu gitu ya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ketika ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka hendaklah dia berilmu gitu ya. Man arada dunia fa alaihi bi ilmi ya. Barang siapa ingin kebahagiaan dunia, maka hendaklah dia berilmu itu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapat kebahagiaan akhirat, maka hendaklah berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat bahagia, maka hendaklah dia berilmu gitu. Maka ilmu itu sangat penting. Oke. Nah, maka sebabnya orang yang berilmu itu adalah jihad. Anda datang ke sini, ke kampus berilmu ya, mencari ilmu untuk mendapat ilmu, itu adalah jihad, itu dinilai sebagai satu pahala yang sangat besar tuh. Apalagi yang keluar dari kampung halamannya, maka dalam Quran sendiri juga begitu. Jangan semuanya menetap di dalam kampungnya, tapi hendaklah dia keluar ke kampung lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Itu perintah Tuhan sendiri. Jadi semangat untuk pergi kuliah, semangat untuk belajar, itu adalah pahala yang sangat banyak di sisi Tuhan tuh. Karena itu memang perlu semangat untuk belajarnya. Nah, belajar itu pergi kuliah itu tidak mesti di kelas saja. Di kelas ini hanya sedikit saja ilmu pengetahuan ya. Waktu satu jam pelajaran seperti ini misalnya 90 menit ya. Itu tuh sebentar ya, apalagi 40 menit. Oh, itu hanya sebentar sekali. Dan maka ilmu di kelas itu sedikit, jangan pernah mengandalkan ilmu di kelas saja. Masih banyak ilmu yang lain yang bisa kita ambil di luar kelas gitu ya. Ada di organisasi, ya, di UKM, ya, di perpustakaan gitu. Maka ketika tiba-tiba dia datang di kampus dosennya nggak ada, jangan frustasi, ya. Jangan menganggap pelajaran hari itu tidak ada. Ya. Itu kesalahan berpikir seorang mahasiswa, ya. Karena belajar itu tidak mesti ada dosen, ya. Tapi belajar bisa sendiri. Belajar bisa ada perpustakaan ribuan buku, ya. Puluhan ribu buku, silakan akses di situ. Silakan belajar. Ya.
internet sudah dekat dengan Anda, ya silakan searching saja, banyak sekali yang bisa dipelajari. Tergantung keinginan gitu, keinginan untuk berubah dan ingin belajar gitu. Kalau dosen tidak bisa ngajar tanpa mahasiswa gitu ya. Bayangkan kalau seorang dosen datang di sini tidak ada mahasiswanya, ya ngapain ngajar apa gitu kan? Nah, tapi mahasiswa bisa belajar tanpa dosen, nah gitu. Ya, Anda bisa belajar tanpa dosen. Jadi jangan pernah mengandalkan dosen itu dalam pembelajaran. Ya, mesti harus diverifikasi, harus diteliti, harus ditelaah mendalam. Apalagi yang disampaikan itu benar atau tidak gitu. Itu harus diverifikasi. Itu namanya seorang mahasiswa itu. Karena Anda seorang terpelajar. Jadi tidak semua ilmu yang Anda dengar itu diterima, itu tidak boleh. Seorang pembelajar itu tidak, ya. Dia harus kritis gitu. Dia mengkaji, ya. Dia menelaah, mencari referensi, cari perbandingan itu. Dia berpikir itu. Itu namanya orang yang intelektual. Oke. Jadi silakan dengar apa saja hari ini, tapi tidak semuanya bisa diolah ya. Tidak semuanya bisa masuk, tapi diolah dulu gitu. Ditimbang-timbang. Kalau disepakati, dicocoki itu bisa diterima. Kalau tidak ya diabaikan saja. Itulah prinsip ya, prinsip ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak bisa memaksakan apa yang saya pikirkan ke Anda ya, tidak bisa saya paksakan apa yang saya ajarkan harus diterima ya, tidak mesti ya, harus dikritis juga. Oke. Nah, mungkin sudah mau menjawab? Oke, silakan nanti ditambah.